kita sudah belajar tentang nubuatan Zakaria, sudah dua sesi saudaraku ya. Dan saya berharap sesi ini terakhir ya, yang ketiga. Sebetulnya bisa diurai banyak sekali, tapi ya kita ambil poin-poin penting. Anda mesti ingat tanduk keselamatan ya, poin yang lalu itu. Dan yang sekarang kita akan ambil dari ayat yang ke-80. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Secara nubuatan Zakaria itu lebih banyak mengacu kepada pribadi Yesus, karena dikatakan dari suku Yehuda. Tapi untuk ayat yang ke-80 saya hendak memperlebar, memperluas juga, bahwa hampir bahkan semua orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk kelak menjadi alat yang berguna bagi kerajaan Bapa, bagi pemberitaan Injil, bagi berita keselamatan, maka proses ini selalu saja dialami, selalu saja dialami melalui padang gurun sampai tiba waktunya, sampai tiba pada waktunya baru memunculkan diri, menampakkan diri ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-40 ya, itu bicara tentang Yesus, bicara tentang sama. Dan Lukas pasal 2 ayat 52 itu bicara tentang Yesus. Dan ada banyak ayat yang lain, Samuel ya, Samuel juga Daud, juga orang-orang pilihan Tuhan, semuanya melalui proses yang sama. Dan ayat yang lain juga menuliskan bahwa kita ini tadi kita dipilih. Anda juga adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Anda dan saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Kalau enggak, kita enggak bisa ada di gereja, enggak bisa ada di tempat ini, tidak bisa menikmati karya keselamatan, karya salib dalam hidup kita. Itu sebabnya biarlah pelajaran di ayat yang ke-80 ini kita tarik secara umum dan kita pelajari ya. Khususnya juga untuk Yohanes Pembaptis. Dia itu dari kecil ya ada di padang gurun saudaraku. Sampai satu ketika waktunya tiba, dia tahu-tahu muncul dan memberitakan tentang jalan keselamatan. Dia memberitakan menjadi ujung tanduk, menjadi pembuka jalan bagi Yesus dalam penyelamatan dunia ini. Ya, bicara tentang padang gurun. Ya, kalau kita orang pilihan Tuhan, tentu saja bukan cuma Daud, bukan cuma Samuel, bukan cuma Tuhan Yesus, tapi ini bukan cuma Yohanes Pembaptis, tapi semua kita juga orang pilihan Tuhan. Dan tentu kita semua juga mengalami proses. Anda mengalami proses? Siap mengalami proses? Yang belum pernah ya saya enggak tahu, tapi saya yakin setiap kita pernah mengalami proses ya. Setiap kita pernah mengalami proses. Nah, proses ini disebut padang gurun. Anda bayangin padang gurun itu kira-kira bayangannya apa? Di keterangan ayat ini, keterangan dari sanggahan ayat ini yang lain mengatakan bukan cuma padang gurun, tapi padang gurun yang sangat dahsyat. Kalau kita lewat-lewat di ya Indonesia sini ya belum terlalu, tapi di Israel sana, di Afrika khususnya saudara, waduh padang belantara itu begitu menakutkan saudaraku ya, begitu menakutkan. Bayangannya orang tentang apa? Kering kerontang, gersang, dan bahaya lewat padang gurun itu.
Karena ada ular, ada kalajengking. Ular di sini cuma segitu lah, kalajengking di sini ya paling segini saja. Kalajengking di Afrika sana, di padang belantara yang dahsyat sana bisa gede-gede saudaraku ya. Dan itu bayangan kita. Ketika kita merasa bahwa kita orang pilihan Tuhan dan kita dipilih, sudah dipilih. Yohanes Pembaptis ini sejak dari kandungan sudah dipilih. Dan setelah dipilih dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain bahwa setelah itu tidak pernah muncul-muncul. Dia tinggal di padang gurun sampai pada waktunya tiba-tiba dia muncul. Jadi Tuhan memilih kita untuk menjadikan kita berguna bagi kerajaannya. Untuk itu ada satu tenggang waktu, waktu proses, waktu pembentukan. Yeremia katakan seperti bejana yang dibentuk di tangan penjunan itu. Di tangan penjunan, lalu kalau tidak jadi dihancurkan lagi, diganti yang lain, tidak jadi ganti yang lain. Kalau tanah liatnya tidak nurut. Itu sebabnya makin lama prosesnya. Dalam perjalanan orang Israel, ketika orang Israel menjadi dalam masa perbudakan di Mesir, lalu dia dibawa keluar, dipilih. Bangsa ini memang bangsa pilihan, dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat menuntun dia, lalu dibawa menuju tanah perjanjian, tanah yang ada madu, susu, buah-buahannya hasilnya luar biasa. Saudara, itu nanti Anda bisa baca dalam kitab Ulangan ya. Itu luar biasa saudaraku, bagaimana dari orang yang budak itu untuk bisa menjadi orang merdeka. Bahkan bangsa yang besar, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang berjaya, bangsa yang diberkati. Bahkan sampai sekarang pun dunia mengakui tidak ada bangsa lebih pintar daripada bangsa Israel. Luar biasa, saudara. Tapi proses itu tetap dialami. Ya, kita baca sebentar dalam Keluaran 13. Ayat 17 dan 18. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Ya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, Allah menuntun bangsa ini walaupun ada jalan pintas, cepat lewat Filistin, saudaraku. Tapi Allah tidak menuntun lewat sana. Tapi ayat ini juga menjelaskan kenapa kok tidak dituntun lewat sana jalan pintas itu. Karena Allah berbicara mengenai bagaimana bangsa ini nanti kalau ngadepi peperangan besar, mereka lalu takut, mereka lalu tidak bisa ngatasi dirinya sendiri dan mereka lalu pengen balik ke Mesir. Nah, jadi jalan yang terbaik yang Allah pilih supaya mereka bisa sampai kepada tanah perjanjian adalah melalui padang gurun. Di sini dikatakan berputar melalui padang gurun. Bukan berputar-putar, saudaraku ya. Tapi kenyataannya orang Israel itu berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Allah mengajak orang Israel itu berputar lewat padang gurun. Dalam plannya 40 hari perjalanan. Jadi dari 40 hari menjadi 40 tahun
berputar-putar. Kenapa? Karena ketidaktaatannya orang Israel. Balik lagi, muter lagi, luar biasa, melelahkan. Itu sebabnya kalau lagi dalam proses pembentukan, berbicara mengenai di proses dalam sebuah pembentukan untuk menjadi sebuah alat yang berguna bagi kerajaan surga, ya belajar taat, belajar sabar, belajar nuruti, belajar melihat aba-aba dan menjalani. Sebab kalau tidak, proses itu yaitu kalau tidak jadi, tanah liatnya bantah saudaraku, dijur lagi, jadikan yang lain. Tidak kena lagi, dihancurkan lagi, dibetulkan lagi, sampai jadi. Tambah sakit kabeh. Sakit semua, ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan izinkan kita berjalan, kalau kita taat aja, itu jalan terbaik supaya kita tidak lemah iman, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang begitu menyakitkan. Allah sayang kepada umatnya, itu sebabnya tidak dijalan lewat peperangan-peperangan itu, diputarkan lewat padang gurun. Nah, bicara padang gurun tadi, saudaraku, kalau Anda tadi tak omong, apa ya padang gurun? Padang gurun itu kering, tidak ada air, belantara, terus binatang buas banyak, daerah yang sangat bahaya, ular, kalajengking, macam-macam. Saudaraku mau dilihat itu di nanti aja yang ini dibaca ya. Seringkali kita cuma membayangkan padang gurun itu yang negatif. Orang Israel lewat padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Bayangan Anda apa kira-kira? Duh, lewat sorone, aduh padang gurun, cek menakutkan sekali. Pantas saja kalau orang Israel itu teriak-teriak. Pantas saja kalau orang Israel itu kebayang-bayang mentimun melon yang ada di Mesir. Nggak inget dipukuli di Mesir, saudaraku ya. Iblis itu seringkali kalau ngaco kita, itu bayangin di Mesir itu sekian puluh tahun tiap hari diperbudak, dipukuli, nggak inget. Tapi pada saat perjalanan di padang belantara, mereka tidak ingat timbang digepuki di Mesir. Wis jalan, punya pengharapan. Di Mesir tidak punya pengharapan. Apa pengharapannya? Ya terus jadi budak. Sampai masa tua, sampai kapanpun jadi budak Mesir. Tapi untuk yang itu bisa diingat yang baik-baik. Melone gede-gede, daging dikuali itu loh. Wah nyaman, enak, gulai kambing gitu saudaraku ya. Siapa yang suka gulai kambing? Yang dipikir itu, tiba gilirannya ada di belantara, yang diingat bukan yang baik. Orang Israel itu jalan di belantara, di sana lu ngalami kekeringan, di sana lu ada dipagut sama ular semua, sampai ada ularnya yang Tuhan suruh buat Musa, ular tembaga. Untuk orang Israel yang lihat ular tembaga, lepas dari gigitan ular, bahaya gigitan ular yang ada di padang belantara itu. Yang inget itu. Ya, gersangnya, susahnya, kesesakannya, soronya. Tapi kita harus tahu, sebetulnya yang harus diingat itu bukan itu, saudaraku. Sekali waktu saya ini ke Bali, diajak sama anaknya teman saya, ayo jalan-jalan. Kita lihat daerah-daerah yang tidak pernah dilihat. Saya pikir menyenangkan ya, daerah yang tidak pernah dilihat. Wah ya seneng di Bali, bayangannya apa saudara yang tidak pernah dilihat?
Yang bagus-bagus, oh di Ubud, di ini vilanya, oh pantainya, oh ininya. Bayangan saya itu. Tapi saya ini diajak naik di Kintamani, saudaraku ya. Kintamani sekarang kan ada kafe terbagus di dunia katanya. Ya, di Kintamani saya seneng, sampai Kintamani saya seneng loh, api-api ya. Sekarang setelah itu diajak turun dari Kintamani, itu ada satu jalan turun. Wow, saya lihat, olah apa ke sini? Saya bilang gitu, saudaraku ya. Olah apa ke sini? Ini loh AI. Ini adalah daerah yang terkena dampak waktu lahar Gunung Agung. Saya lihat, saudaraku, kayak belantara, padahal kecil ya. Kayak belantara, tanah berlapis, memang kelihatan tumpuk-tumpukan gini. Bayangan saya langsung, orang berapa yang harus mati di daerah ini. Dan daerah itu jadi daerah yang gersang, tidak ada kehidupan, seolah-olah daerah yang menyakitkan. Saya bilang, aduh, namanya Yusuf, aduh Sup, cepet keluar dari daerah sini. Aduh, ndak enak ini, elek kenapa? Loh, AI biar tahu, gitu saudaraku ya. AI biar tahu ini loh. Terus mulai dia cerita bagaimana di situ ada masyarakat yang tinggal, sebetulnya bukan enggak, tapi bagaimana masyarakat yang tinggal di daerah sana bergumul dalam mengatasi kekeringan itu dengan apa yang ada. Apa yang diizinkan Tuhan untuk tumbuh di sana sudah hampir enggak ada, saudaraku. Susah sekali, air juga enggak ada rasanya. Jalan itu kalau diteruskan bisa tembus sampai ke Trunyan, tapi ada jalan yang naik boot dari Danau Kintamani itu ke Trunyan, tapi terus sana itu bisa naik sedikit, jalan sedikit boot itu sampai ke Trunyan. Trunyan itu daerah Bali asli yang orang matinya ndak dikubur, saudaraku ya, ditaruh-taruh gitu aja. Nah, tapi saya ingin memberikan sebuah kesan. Waduh, ketika lewat padang gurun, hati ini loh ndak enak. Saya juga takut bahaya. Saya takut saya ini ndak nyaman, ndak enak, ngeri gitu ya. Terus bayangin lagi, waduh, orang yang mati kena lahar Gunung Agung dan banyak bahaya-bahaya yang lain. Saya bilang, ayo cepet keluar. Seringkali waktu diproses, kalau Anda sedang proses, apa yang dikomentar? Anda komentari, gak mari-mari sih sorone ini. Ujian ini kok ndak selesai-selesai sih. Masa susah ini kok panjang banget sih. Pengen cepet keluar dari masa sulit itu. Tapi belajar taat. Pengen cepet keluar, jalur itu tetap ada. Kalau sudah masuk jalurnya, harus tunggu sampai jalur keluar. Kalau enggak, cemplung-cemplung, saudaraku ya, malah susah banget. Nah, apa seharusnya yang membuat kita, kalau kita sudah pernah melewati, kalau saya ngomong padang belantaranya Israel, kira-kira apa yang perlu diingat? Apa kira-kira yang perlu diingat? Ulangan 8 ayat 15. Ulangan 8 ayat yang 16 ya. 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ya, harusnya yang diingat apa? Memang padang gurun, gersang, ular, kalajengking, bahaya, kering, tidak ada air. Orang bayangkan tidak ada air itu aja sudah sulit ya. Saya ingat cerita tahun 60-an. Bukan tahun 60-an,
tahun 60-an. Tahun 60-an ketika PP 10 ada satu cerita orang-orang yang keluar dari Indonesia balik katanya ke tanah air, ke daratan Cina sana. Salah satunya kakak misan saya. Wah, di sini dia berjaya, di sini dia ini karena pacarnya pulang daratan. Wah, dia enggak mau kehilangan pacarnya, dia ikut tinggal semua yang di sini, dia ikut ke daratan sana, ikut pulang di PP 10 itu, pulang saudaraku. Tapi ada satu cerita ketika belakangan ini dia sempat balik keluar dari China ke Hong Kong, lalu dari Hong Kong sempat ke Indonesia dan dia bilang satu yang tidak bisa dilupakan. Ketika sampai di pinggir daratan Cina, waktu itu saudaraku ya, dia ngelihat daratan yang kering kerontang dan makanan yang disajikan bubur encer saudara ya. Waduh, bubur encer. Terus dia sudah berpikir ketika lihat daratannya seperti itu, ketika lihat bubur encer tanpa apa-apa lagi saudara buat makan, dia bilang pupus harapan ini. Sudah tidak ada pengharapan, aku terlanjur sudah sampai sini, tidak bisa balik. Tapi tahu bakal sorok, bakal susah, bakal tidak ada makan. Pikirannya cuma itu. Memang waktu itu seperti itu, saudara. Tapi nilai itu jangan menilai di awal. Jangan menilai di pertengahan. Selagi masih perang, selagi masih proses, sudah dinilai. Pemilu sudah berakhir. Nilai jangan waktu pertengahan, waktu debat. Tapi penilaian yang akurat adalah ketika berakhir pemilu. Siapa pemenangnya? Betul? Nilai di tengah itu bisa salah, bisa keliru. Saudara, coba dilihat di pengkhotbah Fatsal 8. Fatsal ya, sebentar ya. Fatsal 7 ayat yang ke-8a. 8a, 7 ayat yang ke-8a. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8a. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya, nilai akhirnya. Jadi kalau Anda tidak sampai di akhir, motol di tengah jalan, tidak dapat yang lebih baik. Betul? Sebuah proses itu punya tujuan supaya akhirnya ada sesuatu yang baik, supaya akhirnya kelihatan sebuah hasil yang menyenangkan. Lihat Tiongkok zaman dulu daratan, ini kakak misan saya ini bilang habis harapanku, tapi masih punya satu harapan dia. Aduh, wis gak popo, soro-soro bareng pacarku gitu saudaraku ya. Pacarnya diambil orang sekali, jadi entek, ndak punya apa-apa, ndak punya pengharapan. Dia pikir Cina itu akan jadi gitu terus, dan dia sampai mati tinggal di dataran yang kering kerontang, ndak dapat makan beras saja ditimbang. Kalau mau daging setahun sekali, Imlek kemarin itu dapat daging sedikit-sedikit. Yang dengar ceritanya tentang Cina daratan waktu itu, Anda tentu mengiyakan kata ini. Daging setahun pisan, saudaraku. Imlek. Tiap hari semua dikasih bobor, ndak isa bobor itu warek encer, saudara ya. Lontong sama bobor masih warek lontong. Kalau bobor kental mending, bobor encer. Tapi menilai Cina waktu itu ndak ada hasilnya. Saya berharap si kakak misan saya ini masih hidup ya, rasanya umur sedikit di atas saya itu. Tapi kita sudah tidak pernah ketemu lagi. Sekali aja dia datang ke Indonesia waktu saya juga lupa tanya alamatnya di Hong Kong, jadi tidak pernah ketemu. Tapi saya berharap dia melihat Cina yang sekarang itu
Wow. Raksasa dunia, bersaing ketat sama terkaya di dunia yang punya utang banyak, Amerika. Apa yang tidak dibuat di Cina? Tapi kalau Anda menilai waktu proses, enggak ada. Jadi kalau Anda punya pikiran tentang orang Israel dibawa dari Mesir menuju ke tanah Kanaan lewat padang belantara, Anda jangan menilai kalajengkingnya, Anda jangan menilai ularnya, Anda jangan menilai kering, enggak ada airnya, Anda jangan cuma menilai itu. Karena itu proses. Tapi buktinya dalam proses itu, ketika tidak ada jalan. Tidak ada jalan padang belantara, ada jalannya kayak sekarang. Lumayan, saya ini pernah kesasar di daerah Jepara sana. Ini siapa? Haruka ini tahu. Pak sopir, saya dulu hampir seminggu sekali ke Jepara, bisa 2 kali saudaraku ya. Tapi ya kesasar itu. Tidak tahu diliwatkan di mana ya, saya lupa namanya. Liwatkan satu jalan, dia bilang, kalau dari sini nanti Bu, itu langsung keluarnya Pati. Dari Jepara, kok enggak lewat jalan gede sih, masuk jalan gede dulu. Enggak usah lihat jalan sini Bu, ini keluarnya Pati apa Juwono apa Pati gitu. Ini keluarnya Pati. Anda tahu, lewat betul katanya keluarnya Pati, ya memang keluar di Juwana sama Pati dulu mana, saya sekarang lupa saudaraku. Tapi saya sampai ngomong kalau Pati duluan, saya bilang aduh keluar Juwana gitu. Kalau Juwana yang duluan, keluar yang cepet, enggak usah yang sana. Loh ini lewat sini deket, katanya deket. Memang mungkin lebih deket. Tapi yang udah tahu masuk di hutan. Jalannya cuma situ ada jalan loh ya. Jalannya cuma satu jalan kecil. Hutan belantara, kanan kiri pohon besar, bukan kering kerontang, pohon besar. Ini bukan padang belantara tapi hutan belantara. Saya bilang gak tutuk sih. Kok enggak keluar tadi enggak mau lewat yang sana aja. Aduh, ayo ini cari jalan keluar aja, cari jalan keluar. Enggak ada Bu, nanti sampai Pati atau Juwana baru bisa keluar. Aduh kejebak aku bilang gitu ya. Enggak ada jalan itu bingung ya. Orang Israel sekali waktu enggak nemu jalan. Di depan ada laut Kolsom. Mau balik ke belakang, di belakang ada tentara Mesir berkuda kejar mereka semua. Mereka kejepit di Pihahirot itu sudah tidak bisa apa-apa. Mulai banyak orang menghujat. Kenapa memangnya di Mesir tidak ada kuburan? Aku dibawa ke sini sama keluargaku. Wah, Musa hampir dilempari batu. Tapi ketika tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Amin. Loh yang diingat apanya? Waktu di itu dihadang sama Laut Merah, Laut Kolsom itu. Wes kecepit. Loh buktinya kecepit enggak orang Israel? Memang spot jantung saudaraku ya. Tapi spot jantung itulah yang membuat kita punya pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan iling Kolsomnya, tapi ingat toh, ketika ingat padang belantara yang harus dilalui, Anda harus ingat di Kolsom Tuhan bisa pecah laut dari tempat yang tidak ada jalan, tidak ada kapal, tidak ada perahu. Semalam-malaman angin timur membelah laut Kolsom itu. Sehingga bisa punya jalan keluar. Artinya sebuah pengalaman dari yang tidak mungkin kita ini punya solusi. Tuhan bisa buat solusi yang terbaik. Yang tidak masuk akal. Yang tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asal kita masuk dalam
jalan Tuhan. Memang Tuhan izinkan orang Israel itu sudah sampai jalan naik, muter balik di Pihahirot. Antara Laut Kolsom. Wah, saya loh saudara ada jalan itu, ada jalan kecil ya, sudah aspal. Nggak tahu dari Jepara belok, nggak usah lewat jalan gede, biasanya kan kita lewat satu jalur. Ini dilewatkan alternatif. 2 jam saya masuk di hutan, gak metu-metu. Aku bilang waduh, cari jalan keluar, cari jalan. Masih ada jalan, tapi saya sudah nggak betah. Saya yakin Anda pernah punya pengalaman di mana Anda kecelep ya, kalau ada banjir kadung mobilnya masuk di sini. Waduh, depannya banjir mundur raiso. Ya apa? Saya ingin beritahukan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan ingat kolsomnya. Tahu? Ingat bagaimana Tuhan membuat jalan di Laut Kolsom. Bagaimana orang Israel lewat. Ingat Kolsom, ingat bagaimana Tuhan mengubur pasukan tentara Mesir yang berkuda, termasuk kuda-kudanya dikubur di Laut Kolsom. Ketika saya sampai di tepi Kolsom di Israel sana, saya ingat, tentara Mesir masuk sini semua. Cuma kita tidak bisa tahu posisi tepatnya jalan. Tapi baru-baru ini ditemukan ya, dari arkeologi itu ditemukan kereta-kereta Mesir di Laut Kolsom. Jadi cerita ini fakta, bukan imajinasi, bukan, itu fakta. Saya ingin katakan kepada Anda, kesulitan di depan ketika Anda jalan proses itu selalu ada memang. Tapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan. Dan jalan keluar yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai kemampuan kita, itulah yang Allah sediakan bagi kita yang mempercayakan hidup ini kepada Dia. Ingat Kolsom. Ojo eling, waduh kecepit ini sudah punya jalan. Buktinya jangan nilai awalnya, jangan nilai prosesnya, nilai akhirnya. Akhirnya orang Israel nyebrang dengan selamat. Bagaimana di Sungai Yordan, air yang merebak kayak gitu saudara. Sekarang Sungai Yordannya enggak merebak, sudah berubah suasananya. Kalau sekarang ke Sungai Yordan Anda lihat, kali cilik ngene tak gitu saudara ya. Kali kecil, orang-orang pada baptis ulang. Aku bilang, apa nih nyemplung baptis sekali ya dalam nama Tuhan. Di sana ya kecek aja di Sungai Yordan, enggak apa-apa gitu ya. Enggak sebak airnya, tapi ayat menuliskan Sungai Yordan waktu itu airnya sebak sekali. Dan bagaimana orang Israel yang memanggul tabut perjanjian, ketika dia menjejakkan kaki pertamanya ke Sungai Yordan, air itu langsung terbelah. Iman itu tidak bisa diukur dengan penglihatan. Yang penglihatan itu fakta, penglihatan, tapi iman adalah dasar daripada fakta, saudaraku. Anda punya iman enggak ketika masa sulit seperti sekarang ini? Anda dan saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dipelihara oleh Tuhan. Jejakkan kakimu, tetap melangkah, tetap panggul. Orang Israel itu yang manggul tabut perjanjian, 4 orang manggul tabut perjanjian, saudaraku. Kok enggak jawab gini? Melaku dhewe wedi kok katik mikul. Ya ndak pakai mikul ae wedi to. Wong air sebak kok disuruh nginjak air. Loh. Ya apa? Ndak atik beban Tuhan. Ingat ceritanya Sadu Sundarsing. Ketika dia naik
di Gunung Himalaya, saudara. Gunung Himalaya yang sangat dingin. Ini autobiografinya, Anda bisa cari di toko buku atau cari-cari di sekarang bisa e-book ya. Bagaimana Sadhu Sundar Singh ini orang yang bertobat ya. Dan dia mulai jalan, diusir sama keluarganya, dia jalan ke Gunung Himalaya, naik. Oh, tambah naik, tambah dingin, tambah naik, tambah dingin, tambah naik, tambah dingin. Dia pikir, aku ini bisa sampai nyebrang enggak? Bisa sampai enggak? Tapi dia lihat ada orang yang kedinginan dan tidak mampu jalan. Akhirnya sama Sadhu Sundar Singh ini digendong orang ini. Dia jalan. Bayangno jalan di Weraiso, saudaraku ya, gendong orang, digendong. Dia gendong, dia jalan. Dalam perjalanannya dia mulai melihat satu orang yang sudah beku. Lihat lagi orang lain ada beku. Lihat lagi ada beku. Anda tahu, tapi dia tidak beku. Kenapa? Karena ada dua orang yang saling menghangatkan ini. Beku itu, udara dingin itu tidak bisa mengalahkan dia. Dia bisa jalan, nyebrang sampai kepada tujuan dengan luar biasa. Jadi, saudara, ingat apa? Padang gurun. Ingat padang gurun. Ingat Kolsom ya. Betul loh, pasti ingat Kolsom. Tapi yang ada di memorimu itu jangan Kolsom yang menghadang, tapi Kolsom yang dibelah oleh Tuhan, di mana orang Israel nyebrang dan tentara musuh dibenamkan di sana. Ingat padang gurun, ingat apa lagi? Tadi yang sudah kita baca, tidak ada air. Ketika selesai dari sana tidak ada air. Airnya pahit, tidak ada air. Tapi dalam ulangan tadi, ulangan 8 ayat 15-16 di situ dikatakan bagaimana Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu. Batu yang tidak ada airnya memang tidak ada air. Tapi ketika firman Tuhan diucapkan, perintah Tuhan diberikan kepada Musa dan Musa menjalankannya, air itu keluar, saudara. Ingat padang belantara, apa yang harus diingat? Mentimun, orang Israel semuanya marah-marah? Tidak. Ingat padang belantara, perjalanan itu. Ingat sama apa? Bagaimana 40 tahun mana itu mencukupkan kebutuhan setiap hari. Mana setiap pagi selalu ada. Lu gak dek kerja 40 tahun iso mangan, saudaraku. Coba sekarang kita pensiun 40 tahun gini. Siapa yang ngingoni? 40 tahun. Semua umat makan sampai kenyang. Bukan cuma itu. Selama 40 tahun, saya tidak ajak baca ya. Selama 40 tahun, bajunya ndak sobek. Baju mulu 40 tahun kepanasan, gak suwek ta. Baunya gak soro ta. Ini tidak ada orang Israel bilang, minggir kamu bau. Satu, minggir kamu bau. Nah, mereka tetap bareng. Bagaimana pemeliharaan Tuhan mengkondisi umat Israel itu di perjalanan. Enggak, bajunya enggak ada yang sobek. Saya mikir, kalau dulu, ini sekarang aja saya lihat sisil. Oh, cek gede nih rek gitu. Umur piro? 40 tahun lalu sisil belum ada. Jadi Anda bisa bayangkan, yang bayi atau yang baru 2 tahun, lalu sampai umur 42, bajunya sik pancet gak suwek, gak kecilian. Tetep. Orang Israel ndak jahitno baju loh di perjalanan itu.
Aneh toh? Aneh kan? Kan mesti jahitkan baju. Anak saya waktu kecil mama saya bilang gini, ada kakak misan saya yang tinggal di rumah saya. Saya gondok saudaraku, mamaku tak gondoki. Soalnya apa? Lek tuku kain api, baju api dikekno tacik misanku iki. Sing elek dikekno aku. Mama itu lho kok ndak cinta sih sama anake. Saya bilang gitu. Sing elek dikekno aku, sing apik dikekno ceceku itu. Terus mama saya bilang gini, punyamu lho bentar lagi gak sedeng. Pakainya cuma sedilut lagi ndak sedeng, dia bisa pakai lama. Ndak sedeng, ndak yang cepet, ndak sedeng itu pakai yang murah-murah aja gitu. Bentar ndak sedeng, bentar ndak sedeng. Anda yang punya anak, Anda yang punya pengalaman dari anak-anak jadi besar, bajumu sering ndak sedeng. Tapi orang Israel ndak pernah bajunya ndak sedeng. Sekarang kalau saya ngomong baju mungkin Anda ndak kroso, saudaraku ya. Coba yang zaman Jepang beli kain ndak bisa sampai pakai bagu, pakai goni. Itu baru rasanya. Sekarang oh apa-apa ya beli di mall lah. Di mana? Kapasan ku murah, kaos sitok piro. Oh, beli, ndak sedeng dibuat, beli lagi. Lu zaman ndak ada baju, ndak ada kain. Bagaimana orang Israel bisa menjalani perjalanan hidup tanpa beraktivitas apa-apa, cuma melaku menuju ke tanah Kanaan. Bisa bayang. Dan yang lebih lucu, baju sih ya gak kebayang loh saudara. Anda ingat Mesir, ingat Padang Belantara, ingat sepatu yang dipakai 40 tahun, jalan terus. Bukan naik mobil, bukan naik sepeda, bukan naik sepeda motor, jalan terus. Sepatu gak jebol, ndak jebol sepatunya. Anda pernah merasa dipelihara Tuhan hari lepas hari? Dari apa yang kau butuhkan, dari apa yang kau inginkan, dari apa yang kau gunakan, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Anda bisa ada seperti hari ini, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saya beberapa minggu yang lalu kan ngomong, saudaraku, kalau orang belum pernah tahu rasanya tidak bisa makan, orang tidak tahu bisa menghargai makanan. Titik-titik, gak enak moh, gak enak moh, gak enak moh gitu saudaraku. Tapi Anda yang pernah tahu rasanya tidak bisa makan, Anda akan ngomong, waduh ternyata makanan ini loh jadi enak. Teman saya baru operasi CA di Sydney, dan di sana dia bilang, "Duh, aku disuguhi bestek terus di rumah sakit. Gak doyan, gak iso mangan. Gak bisa, biar ada makanan enak, gak bisa makan. Makanan kurang enak, Anda bisa makan, tetap mengucap syukur." Amin. Banyak saudaraku, banyak pengalaman bagaimana air dikeluarkan, bagaimana baju, dan yang lebih dari itu semua, tiang awan, tiang api. Kalau sana siang panas Padang Belantara, jadi tiang awan. Anda bisa bayangin kayak jadi Tuhan itu kayak mayungi orang Israel. Kalau malam dingin, Tuhan jadi apa? Heater, tiang api. Saya cuma ingin katakan kepada Anda mau muncul jadi orang yang berguna, jadi alat yang memang ada hasilnya. Tadi apa? Pengkhotbah 7 ayat 8a. Jangan menilai sesuatu di awal atau di pertengahan, tapi nilailah sesuatu akhirnya. Jadi sampailah pada akhir, ujungnya apa kehendak Tuhan, jalani itu. Sekalipun dalam perjalanan engkau mungkin sakit, engkau mungkin engkau tidak sepaham,
Tapi ingat, dalam proses perjalanan pembentukan menuju ujung itu, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup. Immanuel, itu janji yang pasti. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau kekeringan. Karena di tempat yang kering kerontang sekalipun, dari batu Tuhan bisa memunculkan air. Kalau ada penghadang, persoalan yang besar yang engkau tidak mampu untuk atasi, engkau harus sadar di balik persoalan ini Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepadamu. Supaya kita punya pengalaman demi pengalaman. Jadi apa tujuannya proses lewat ini? Apa tujuan? Tujuan yang pertama adalah supaya kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kita makin kenal Tuhan kita. Bagaimana dahsyatnya, bagaimana besarnya kuasanya, bagaimana besarnya kasihnya. Itulah Tuhan izinkan perjalanan padang gurun itu. Supaya kita kenal. Oh, Tuhanku itu mampu ini. Tuhanku mampu. Tuhanku mengasihi aku lebih besar. Ayat menuliskan dunia ini loh, karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Ayat juga menuliskan Tuhan membayar dengan nilai yang paling mahal. Dunia ini loh semua dibayarkan untuk orang yang dikasihinya. Mesir, Ethiopia, semua dibayarkan. Dalam terjemahan The Message, bukan Mesir, dengan kekayaan dunia ini semua. Lebih dari kekayaan dunia ini semua dibayarkan untuk memberikan ketebusan supaya kita muncul jadi pemenang yang luar biasa. Dan lewat padang gurun Tuhan mau kita sadar hidup kita bukan tergantung pada roti saja, bukan tergantung pada duit saja, tapi hidup kita sangat tergantung pada Tuhan. Punya duit tidak bisa makan, apa gunanya? Punya duit tidak bisa nikmati, juga tidak ada gunanya. Bukan tergantung duit, bukan tergantung roti, tapi tergantung kemurahan Tuhan pada hidup kita ini. Dan tujuan Tuhan supaya kita punya hati yang rendah. Hatimu sudah rendah? Tuhan mau membentuk dari kesombongan menjadi rendah hati. Dari yang berbantah-bantah menjadi taat. Karena berulang kali Tuhan itu mempesona kita. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang sukar sekalipun, kita akan tahu Tuhan akan menjadi pesona yang baru. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru, yang membuat Anda terpesona dan terpesona lagi. Dan akhirnya Anda mengatakan, Allah itu adalah segalanya dalam hidupku. Proses itu harus kita jalani semua. Anda mau jadi lebih baik, Anda mau jadi seperti Yohanes Pembaptis yang keluar dari padang gurun. Anda bertanya-tanya, kenapa Yohanes Pembaptis sampai pada masanya baru muncul. Di Kidung Agung itu dikatakan, manisku, manisku, keluarlah engkau dari bukit batu itu. Berarti selama ini manisnya Salomo itu, Sulamit ini bersembunyi di bukit batu. Ada waktu persembunyian, ada waktu kita ini membawa diri kita diproses oleh Tuhan untuk jadi lebih baik, jadi lebih baik, dan jadi lebih baik lagi. Ayat penutup.
Yesaya 43 ayat 1 sampai 4 ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, Tuhan mengasihi kita semua. Ya, itu sebabnya lewat air tidak tenggelam, saudaraku. Lewat api tidak hangus. Karena apa? Penyertaan Tuhan atas kita sungguh luar biasa. Di ayat 3 dikatakan, akulah Tuhan, Tuhan Allahmu yang Maha Kudus. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, sebab akulah Tuhan, Allah pribadimu. Allah itu bukan cuma masal, tapi Allah pribadi kita. Adakah Tuhan itu jadi Allah pribadimu? Secara pribadi, secara hubungan personal. Kita harus punya hubungan personal dengan Dia, sehingga kasihnya makin mendalam. Dan ayat yang keempat dalam terjemahan yang lain itu dikatakan, oleh karena engkau ini betapa berartinya, ya, oleh karena engkau berharga di mataku. Itu dalam terjemahan yang lainnya, betapa berartinya engkau bagiku. Halo, Anda berarti bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda menganggap diri Anda tidak berarti, seringkali kita ini krosot disempelekno orang, tahu disepelekan orang. Oh, aku tidak dihargai, aku tidak direken, tidak masuk hitungan. Ini ada ayat yang betapa berartinya engkau bagiku. Dan betapa besarnya cintaku kepadamu. Aku akan menjual seluruh dunia ini untuk mendapatkan kamu kembali. Ini terjemahan yang luar biasa ya. Kalau di terjemahan yang terjemahan baru, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Dalam terjemahan yang lain katakan, betapa berartinya kamu bagiku. Betapa besarnya aku mencintaimu. Aku akan menjual seluruh dunia ini untuk mendapatkan kamu kembali. Menukar ciptaannya, semua ciptaannya hanya untukmu. Wow, Anda berarti bagi Tuhan. Anda berharga bagi Tuhan. Anda sangat dicintai Tuhan. Bagi Tuhan, asal Anda boleh kembali, maksudnya hidup di dalam jalur rencana Allah balik, luput dari tipu muslihat iblis, dan Allah siap menjual dunia ini, menyerahkan semua ciptaan yang lain, asal orang pilihannya kembali dekat dengan Dia. Amin.